Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6 tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 6. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan loh dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Di kegiatan olahraga hari ini, kamu akan melanjutkan latihan silat. Setelah bugar nanti, kalian akan melanjutkan kegiatan dengan berdiskusi tentang globalisasi dan saling ketergantungan antar negara. Sebelumnya, kamu telah mempelajari keterampilan dasar kuda-kuda dalam silat dan mempraktekannya dengan kombinasi pola langkah. Sekarang, kamu akan belajar 4 jenis keterampilan pasang. Sikap pasang merupakan kombinasi sikap kaki dan sikap tangan dengan kuda-kuda maupun tanpa kuda-kuda yang selalu disertai dengan kesiagaan mental dan indera secara total. Yang pertama, sikap pasang 1, yakni sikap dengan kuda-kuda tengah belakang, dengan berat badan di tengah, posisi kaki depan dan belakang sejajar. Posisi kedua telapak tangan terbuka. Yang B, sikap pasang 2, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda tengah serong. Yang C, sikap pasang 3, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda samping. Posisi kedua telapak tangan terbuka menghadap ke atas seperti pada gambar. Lalu, sikap pasang 4, yakni sikap pasang dengan kuda-kuda depan. Kalian bisa mempraktekannya ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Di era globalisasi sekarang ini, tentunya kita sering menyaksikan olahraga bela diri silat ditayangkan dalam acara-acara televisi. Namun, terkadang listrik di rumah tiba-tiba mati, atau yang biasa kita kenal dengan mati lampu. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Mengapa mati lampu? Nah, di sini ada asal-usul kenapa bisa mati lampu. Itu penyebabnya apa? Mari kita baca lebih lanjut, teman-teman. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak putus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Nah, faktor ini teman-teman. Perusahaan Listrik Negara atau PLTN sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu apalagi padam dalam waktu yang cukup lama karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor yang mempengaruhi mati lampu antara lain ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi, atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dalam. Faktor luar misalkan gangguan alam seperti petir, pohon, atau hewan yang menyentuh jaringan, atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah,
Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik tentunya dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Apa topik pada bacaan di atas? Yaitu faktor penyebab lampu mati atau mati lampu. Apa saja penyebab terputusnya aluran listrik? Ada dua, yaitu dari luar dan dalam. Nah, dari luar seperti gangguan alam, pohon, dan hewan. Serta faktor dalam seperti gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Bagaimana mencegah terjadinya mati lampu? Ada pertama, tidak merusak jaringan listrik dengan sengaja dan melarang anak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik. Nah, karena nanti kalau layang-layang tersebut putus dan bola tersebut masuk ke dalam aliran listrik, nah itu akan bahaya, teman-teman. Lalu di sini perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Tuliskan apa saja yang telah kita baca tadi, yaitu yang pertama atau paragraf pertama mati lampu, halaman kedua pernyataan umum. Nah, listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Lalu paragraf ketiga, PLN atau paragraf kedua, PLN tidak menyukai mati lampu karena dapat mengganggu proses pembangkit, transmisi, distribusi listrik. Lalu paragraf selanjutnya, kesimpulan, listrik berperan penting dalam kehidupan warga di dunia ini. Sebagai pengguna listrik, kita hendaknya membantu mencegah faktor luar agar tidak terjadi mati lampu. Nah, kalian tulis sampai titik ini saja sudah benar, namun ketika kalian tulis semuanya itu lebih baik. Di era globalisasi ini, tentu saja kita perlu memiliki sikap percaya diri. Meskipun kita tidak memiliki beragam benda elektronik, kita tetap harus percaya diri. Simaklah kisah berikut ini. Ada kisah Lani yang duduk di kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah dengan tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin. Benny datang mendekatinya. "Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu." "Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan." "Sini bagi, pokoknya kau harus berikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal. Sepatumu juga robek. Berikan kuemu." Lani terenggun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya bekerja serabutan yang tidak menentu hasilnya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga. Juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak saat itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, kasihan sekali ya Lani, teman-teman. Lalu ada beberapa pertanyaan nih pada halaman 48 yang paling bawah. Bagaimana karakter Lani dan Benny? Nah, Lani itu ceria, suka membantu teman, sedangkan Benny suka meremehkan orang lain. Bagaimana sikap Benny kepada Lani? Apakah apa yang seharusnya Benny lakukan? Nah, Benny merendahkan Lani. Seharusnya Benny menghargai kekurangan Lani atau bahkan membantu dengan sebaik-baiknya atau membantu dengan membelikan sepatu dan seragam.
Nah, kalian tulis sampai sini saja itu sudah benar, teman-teman. Kalian tidak perlu tulis yang bawah ini, kalian tulis sampai titik ini saja sudah benar. Bagaimana sikap Lani setelah Benny menghinanya? Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Nah, Lani seharusnya tetap percaya diri meski Benny meremehkannya, karena sesungguhnya Tuhan tidak hanya memberikan manusia kekurangan, tapi juga kelebihan yang tidak semua orang dapat memilikinya. Seperti itu. Diskusikan hasil bersama guru kalian di kelas. Nah, ini kalian bisa tanyakan ke guru kalian masing-masing untuk halaman 49 yang paling atas. Namun ketika kalian masih bingung, kalian bisa tulis di komentar ya. Kita diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dengan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Perbedaan kemampuan dan perbedaan ekonomi tersebut hendaknya tidak menjadi sumber pemecahan atau perpecahan. Perbedaan tersebut juga tidak perlu mempengaruhi rasa percaya diri. Terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat kalian, dan selalu tampil percaya diri. Hidup saling menghargai, saling membantu tentunya akan menjadi modal untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Sudahkah kamu mengenali kelebihan dan kekurangan? Sudah. Apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mempertahankan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri saya. Ini bisa kalian jawab sesuai dengan apa yang telah kalian rasakan ya. Sudahkah kamu mengenali bakat yang kamu miliki? Sudah. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkannya? Saya akan menekuni bakat saya. Sudahkah kamu memiliki rasa percaya diri? Sudah. Sudahkah kamu menghargai? Sudah. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sendiri ya. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.